Yang pertama kita akan membahas tentang persegi. Di sini ada sebuah gambar persegi dengan panjang sisinya yaitu 2 cm. Perlu diingat kalau persegi itu dia punya 4 sisi yang sama panjang. Bagian bawah, kanan, atas, dan kiri itu semuanya sama panjang. Kalau di bawah 2, otomatis yang kanan, atas, dan kiri juga panjangnya 2 cm. Adapun rumus untuk menentukan luas persegi yaitu rumusnya S kuadrat. Namun ada juga yang menulis R kuadrat, itu sama saja. Kalau dijabarkan S kuadrat itu jadinya S kali S, di mana S ini itu merupakan panjang sisi yaitu 2 cm. Maka di sini jadinya itu 2 dikali 2. Dan kita peroleh hasilnya yaitu 4 dengan satuan. Perhatikan di sini dia cm, maka satuan luasnya di sini yaitu cm kuadrat. Dia mengikuti satuan di sini, namun dia pangkat 2 itu khusus untuk luas. Sekarang kita akan mencari kelilingnya lagi. Adapun rumus keliling dari persegi yaitu 4 kali S. Ingat, adapun keliling maksudnya di sini kita akan menghitung jumlah seluruh panjang sisi. Sisi bawah, kanan, atas, dan kiri. Kita jumlahkan seluruh panjangnya. Karena dia ada 4 sisi yang sama panjang, maka rumusnya di sini 4 dikali S. Sama dengan S tadi panjang sisi yaitu 2, maka di sini jadinya 4 dikali 2 dan hasilnya itu sama dengan 8 dan untuk satuannya dia mengikuti satuan yang di sini yaitu cm. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang persegi panjang. Dengan panjang bagian bawah sini yaitu 6 meter, lalu bagian tegaknya di sini yaitu 3 meter. Perlu diingat kalau persegi panjang itu dia punya 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu bagian bawah dia sama panjang dengan bagian atas. Kalau bawahnya 6, maka otomatis bagian atas juga panjangnya 6 juga. Lalu bagian kanan itu dia sama panjang dengan bagian kiri. Kalau kanannya 3 meter, otomatis panjang yang sebelah kiri juga 3 meter. Adapun rumus untuk menentukan luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, di mana panjangnya tadi di sini yaitu 6 meter dan lebarnya di sini yaitu 3 meter. Dan kita peroleh hasilnya 6 kali 3 sama dengan 18 dan untuk satuannya dia mengikuti satuan yang di sini yaitu meter tapi pakai kuadrat. Lanjut, kita akan mencari kelilingnya lagi. Ingat, keliling itu panjang seluruh bagian tepi sini. Bagian bawah kita jumlahkan dengan yang samping kiri, kanan, atas, dan juga kiri. Kita jumlahkan seluruh panjang sisinya. Atau kalau dengan rumusnya yaitu 2 kali P ditambah 2 kali L. Ini rumus keliling persegi panjang. Itu sama dengan, ingat P tadi itu panjang yaitu 6 meter, maka di sini kita tulis 2 kali 6. Lalu ditambah 2L, L tadi lebar, maka jadinya sekarang 2 kali 3. Sama dengan 2 kali 6 hasilnya 12, lalu ditambah 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya 18 dengan satuannya dia mengikuti satuan di sini yaitu meter. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang segitiga. Segitiga yang kita bahas kali ini yaitu segitiga sama kaki. Oke, dengan panjang alasnya di sini 6 meter, tingginya 4 meter dan sisi miringnya yaitu 5 meter. Ingat, karena dia di sini sama kaki, otomatis kaki yang sebelah kiri dia akan sama panjang dengan kaki yang sebelah kanan yaitu 5 meter. Adapun rumus untuk menentukan luas segitiga yaitu rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi.
Ingat, alasnya di sini 6 dan tingginya bagian tengah sini yaitu 4 meter. Maka di sini jadinya itu setengah dikali alasnya 6 dan tingginya tadi 4. Sama dengan setengah kali 6 kali 4, kita peroleh hasilnya yaitu 12 dan satuannya di sini yaitu meter. Maka satuan untuk luas kita kali ini juga meter tapi pakai pangkat 2. Sekarang kita akan membahas tentang kelilingnya lagi. Ingat, keliling itu jumlah seluruh panjang sisi atau bagian luar ini. Bagian bawah kita jumlahkan yang miring kanan, lalu kita jumlahkan lagi yang miring kiri. Alasnya tadi 6, lalu dijumlahkan yang miring kanan tadi 5, lalu dijumlahkan lagi yang miring kiri yaitu juga 5. Maka total dari jumlah panjang seluruhnya yaitu adalah 16 dengan satuannya yaitu meter. Lanjut ke materi selanjutnya lagi, yaitu tentang bangun datar trapesium. Trapesium yang kita bahas kali ini yaitu trapesium siku-siku. Dengan panjang bagian bawah yaitu 9 km, panjang bagian atas yaitu 6 km, tinggi trapesium yaitu 4 km dan bagian miringnya yaitu 5 km. Adapun rumus untuk menentukan luas trapesium, yaitu rumusnya setengah dikali atas ditambah bawah, baru dikalikan dengan tinggi. Sama dengan setengah dikali. Ingat, atasnya 6, bawahnya 9. Maka di sini kita tulis 6 ditambah 9. Lalu dikalikan dengan tinggi. Tingginya tadi yaitu 4 km. Sama dengan 6 ditambah 9 hasilnya 15, lalu dikali 4 hasilnya 60, lalu dikali setengah kita peroleh hasilnya 30. Dengan satuannya di sini yaitu kilometer pangkat 2. Sekarang kita akan membahas kelilingnya lagi. Ingat sekali lagi, kalau yang ditanya keliling, maka kita akan diminta untuk menghitung jumlah dari seluruh panjang sisi atau bagian tepi di sini. Bagian bawah, miring kanan, atas, dan juga bagian kirinya di sini. Maka kalau kita hitung kelilingnya yaitu 9 ditambah dengan 5, lalu ditambah lagi dengan 6, lalu ditambahkan lagi dengan 4. Maka total keseluruhannya yaitu 24 dengan satuannya di sini yaitu kilometer. Gampang bukan? Sangat gampang sekali tentunya. Lanjut ke materi selanjutnya lagi, yaitu tentang bangun datar jajar genjang. Dengan panjang alasnya di sini 10 desimeter, tingginya 5 desimeter dan bagian miringnya di sini yaitu 7 desimeter. Perlu diingat kalau untuk jajar genjang dia punya dua pasang sisi, maksud kami dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu bagian bawah sama panjang dengan bagian atas dan bagian kanan dia sama panjang dengan bagian kiri. Kalau bawahnya 10, otomatis di atas juga panjangnya 10. Kalau bagian kanan panjangnya 7, otomatis bagian kiri panjangnya juga 7. Adapun rumus untuk menentukan luas jajar genjang, yaitu rumusnya alas kali tinggi, di mana alasnya tadi yaitu bagian bawah yaitu 10, lalu dikalikan dengan tinggi yaitu 5. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 10 kali 5 sama dengan 50, dan untuk satuannya di sini yaitu desimeter pangkat 2. Lanjut ke kelilingnya lagi. Ingat, keliling itu artinya jumlah dari seluruh panjang sisi atau bagian tepinya di sini. Tepi bawah, kanan, atas, kiri, semuanya kita jumlahkan. Otomatis sekarang jadinya itu 10 ditambah dengan 7 ditambah bagian atas tadi, dia sama panjang dengan bagian bawah yaitu 10. Lalu ditambahkan lagi yang bagian kiri, dia sama panjang dengan yang sebelah kanan tadi yaitu 7.
Maka total keseluruhannya setelah kita jumlahkan, kita dapati hasilnya yaitu 34. Dengan satuannya di sini yaitu desimeter. Nah, itu dia jawaban untuk materi jajar kejar. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bangun datar lingkaran. Lingkaran dengan panjang rusuknya di sini dengan panjang jari-jarinya maksud kami yaitu 14 meter. Adapun rumus untuk menentukan luas dari lingkaran, yaitu rumusnya Pi dikali R kuadrat, di mana R ini merupakan jari-jari. Karena dia pakai kuadrat, maka kalau kita jabarkan jadinya itu Pi dikali R dikali R. Sama dengan, nah, Pi yang dipakai di sini dia tergantung jari-jari. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka Pi yang dipakai yaitu 22/7. Dan 14 ini merupakan kelipatan 7. Maka Pi yang dipakai yaitu adalah 22/7. Lalu dikalikan dengan R. R ini jari-jari yaitu tadi 14, maka di sini kita tulis 14 lalu dikalikan lagi dengan R-nya lagi sekali lagi yaitu juga dikalikan dengan 14. Sama dengan bagian atas dulu kita kalikan 22 dikali 14 lalu dikalikan lagi dengan 14. Kita peroleh hasilnya bagian atas yaitu 4312 dan bagian bawahnya tetap 7. Dan kita peroleh hasil baginya yaitu 616 dengan satuan. Perhatikan di sini diameter, maka satuan luas untuk lingkaran kita kali ini yaitu meter kuadrat. Adapun sekarang kita akan membahas kelilingnya lagi. Ingat, keliling itu berarti panjang bagian tepinya di sini atau bagian kulitnya. Dengan rumus keliling lingkaran yaitu 2 dikali V dikali R sama dengan 2 dikali V yang kita pakai tadi yaitu 22/7 lalu dikali dengan R jari-jarinya tadi yaitu 14 sama dengan kita kalikan bagian atas terlebih dahulu 2 dikali 22 lalu kita kalikan lagi dengan 14. Kita peroleh hasilnya 616 dan bagian bawahnya tetap 7. Dan kita peroleh hasil bagi dari 616 dibagi 7 itu hasilnya adalah 88. Dengan satuannya di sini yaitu meter. Nah, ini dia contoh soal serta materi dari lingkaran. Selanjutnya kita masih membahas tentang bangun datar, yaitu tentang belah ketupat lagi. Nah, belah ketupat dengan panjang diagonalnya di sini, diagonal satunya yaitu 8 mm, lalu di panjang diagonal duanya yaitu 6 mm. Lalu panjang bagian sisinya di sini yaitu 5 mm. Nah, perlu diingat kalau belah ketupat itu dia punya 4 sisi yang sama panjang. Oke, yaitu bagian bawah kiri kanan, atas kanan, lalu kiri atas dan kiri bawah, semua panjang di sini atau kulitnya di sini yaitu dia sama panjang. Adapun rumus untuk menentukan luas dari belah ketupat yaitu rumusnya setengah dikali D1 dikali D2. D1 di sini itu maksudnya diagonal 1. Dari ujung sini kiri sampai ujung kanan itu namanya diagonal 1. Lalu dari ujung atas ke ujung bawah itu namanya diagonal 2. Sama dengan setengah dikali diagonal satunya tadi 8, lalu dikalikan lagi dengan diagonal 2-nya tadi yaitu 6. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 24 dengan satuannya di sini perhatikan milimeter. Maka di sini satuan luasnya yaitu milimeter pakai pangkat 2. Lalu untuk kelilingnya lagi, ingat keliling itu jumlah seluruh panjang sisi atau bagian kulit. Kita jumlahkan seluruh panjang bagian tepi di sini. Karena tadi panjang salah satu sisinya 5 mm serta semua sisinya sama panjang, maka di sini kita tulis secara manual yaitu 4 dikali S. Kenapa 4 kali S? Karena 4 sisinya tadi bagian tepi dia sama panjang. Makanya di sini 4 dikali S.
di mana S-nya tadi yaitu panjang rusuk 5 mm, maka sekarang jadinya itu 4 dikali 5. Kita peroleh hasilnya yaitu 20 dengan satuannya yaitu milimeter. Lanjut ke materi selanjutnya lagi, yaitu tentang layang-layang. Nah, ini merupakan materi terakhir kita untuk kali ini, tentang layang-layang. Dengan panjang diagonal satunya yaitu 24 meter, serta panjang diagonal duanya yaitu 48 meter. Serta panjang sisi miring atasnya di sini yaitu 5 meter dan panjang miring bagian bawahnya di sini yaitu 37 meter. Perlu diingat kalau layang-layang dia punya dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu kalau atas kanan dia akan sama panjang dengan atas kiri. Maka kalau sini panjangnya 5, otomatis bagian sini panjangnya juga 5. Lalu bagian miring bawah lagi, dia sama panjang. Kalau di sini 37 meter, otomatis bagian kanannya di sini juga 37 meter. Adapun rumus untuk menentukan luas layang-layang, yaitu rumusnya setengah dikali D1 dikali dengan D2 sama dengan setengah D1 nya tadi diagonal 1 yaitu 24, lalu dikalikan lagi dengan diagonal 2 nya yaitu 48 sama dengan kita peroleh hasil kali dari setengah dikali 24 dikali 48 itu hasilnya adalah 576. Nanti untuk kebenarannya silakan kalian cek pakai kalkulator. Yang jelas langkah-langkahnya seperti ini. Dan satuannya tadi yaitu meter kuadrat. Lalu yang terakhir tentang keliling lagi. Ingat sekali lagi, keliling itu artinya panjang dari jumlah seluruh sisi atau bagian tepi di sini. Kita jumlahkan secara manual. Perhatikan cara penjumlahannya. 37 bagian sini. Lalu bagian sini lagi juga 37. Lalu bagian atas kanan panjangnya 5 dan atas kiri panjangnya juga 5. Lalu kalau kita totalkan jumlah dari 37 ditambah 37 ditambah 5 lalu ditambah 5, kita peroleh hasilnya yaitu 84 dengan satuannya di sini yaitu meter. Nah, ini dia materi kita untuk kali ini. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat dan bagi adik-adik ataupun rekan yang masih ragu dengan materi kita kali ini ataupun materi matematika lainnya, khusus matematika tingkat SD dan SMP serta SMA saja. Itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya semata-mata agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya.